Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke teman-teman, pada materi ke modul 18 ini yaitu tentang konsep DHCP server. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DHCP. Oke, DHCP adalah tools yang dimana fungsinya itu untuk memberikan IP secara otomatis ke klien. Jadi bayangkan saja teman-teman, jika klien teman-teman itu ada ratusan atau bahkan lebih ya, dan itu kalau misalkan kita beri IP address satu persatu secara manual itu pasti akan memakan waktu. Nah, kita membutuhkan yang namanya tools DHCP. Oke, nah itu fungsinya itu untuk memberikan IP secara otomatis ke seluruh klien teman-teman. Nah, jadi di sini di kasusnya router Debian itu sebagai DHCP server dan klien Ubuntu itu sebagai DHCP klien. Jadi DHCP itu ada dua, yang pertama itu ada DHCP server dan yang kedua ada DHCP klien. Nah, kalau DHCP server ini yang memberi IP secara otomatis dan menentukan berapa network IP-nya, terus juga berapa range IP-nya. Nah, kalau misalkan DHCP klien ini yang menerima IP otomatis tersebut dari DHCP server. Oke, jadi bisa kita kenali konsepnya ya untuk konsep DHCP. Jadi DHCP server ada dua, yang pertama DHCP server, dan kedua DHCP klien. DHCP server itu yang memberikan IP otomatis, DHCP klien itu yang menerima IP otomatis. Oke, di sini saya akan lanjut ya teman-teman. Oh ya, untuk fungsi DHCP sendiri yaitu untuk mengefisienkan waktu ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, jika kita memiliki klien puluhan atau bahkan ratusan, itu kalau misalkan kita config satu persatu secara manual, IP address-nya akan memakan waktu. Nah, jadi kita tinggal jadikan satu LAN dengan si router, lalu si router kita setting DHCP server teman-teman. Oke, di sini saya mungkin cukup itu teman-teman penjelasan tentang konsep DHCP. Jadi di sini kita hanya fokuskan router Debian sebagai DHCP server dan klien Ubuntu-nya sebagai DHCP klien. Langsung saja masuk ke prakteknya. Di sini saya ambil dari router Ubuntu ya teman-teman, router Ubuntu dan router Debian dan Ubuntu klien. Oh iya teman-teman, di sini saya ingin masuk via remote saja teman-teman. Oke, karena kita masuk dulu ke Ubuntu-nya. Lalu di sini di aktivis, kita masuk ke terminal. Di sini kita SSH ke router teman-teman. Di 2.16.1.1. Oke, di sini kita memasukkan passphrase-nya untuk public key yang untuk private key kita sudah kita buat. Oke, setelah itu kita sudah berhasil masuk ke router Debian. Sudah berhasil ya untuk hasilnya router Debian. Dan di sini kita langsung saja melakukan penginstalan teman-teman. Di sini kita akan melakukan penginstalan untuk router Debian, yaitu menginstal package ISC DHCP server sebagai DHCP server. Komennya adalah apt install ISC DHCP server min-y. Oke, di sini kita membutuhkan repository teman-teman. Oke, kita add repository dulu untuk router Debian. Di sini saya add dulu untuk repositorinya, saya menggunakan repository lokal. Kita enter, dan di sini sudah berhasil melakukan proses penginstalan. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada error seperti ini jangan dikhawatirkan ya teman-teman. Ini emang wajar seperti ini karena DHCP-nya belum kita config sebelumnya. Jadi emang wajar ada error seperti ini. Kita abaikan saja. Lalu yang pertama-tama kita coba IPA dulu.
Di sini kita tentukan port mana yang ingin kita DHCP. Ini kan di router itu pastinya banyak port. Ada npos 3, lalu ada npos 8 dan npos 9. Kalau npos 3 ini yang terhubung ke host only 1 ini, adapter 1 ini npos 3, lalu adapter 2 ini npos 8 dan adapter 3 ini adapter 3 ini npos 9. Nah, berhubung kita ingin DHCP ingin mengirim DHCP server ke klien Ubuntu, jadi di routernya itu via adapter 3 teman-teman, via npos 9. Jadi kita tentukan di sini, berarti kita pakai npos 9 teman-teman. Oke, kalau sudah kita tentukan, kita masuk ke nano/etc default tsc DHCP server, enter. Nah, di sini ada interface versi 4, kita masukkan di sini npos 9. Awas ya teman-teman, menggunakan 0 bukan menggunakan O. Oke, kita Ctrl X ya, enter. Lalu setelah itu kita service tsc DHCP server restart. Oke, di sini masih kita belum konfigurasi ya. Jadi kita masuk ke nano/etc dhcp lalu dhcpd.conf. Nah, di file ini teman-teman kita masuk ke paling bawah, kita cari yang namanya Asiglity. Nah, ini teman-teman udah ketemu Asiglity different configuration for an internal subnet. Nah, kita buka tanda pagarnya. Ini kalau misalkan masih tanda pagar ini artinya dia masih ketutup ya teman-teman, masih belum terbuka. Nah, kita hapus menggunakan delete. Oke, hapus, kita nyalakan semua. Oke, sampai sini. Kalau sudah, kita konfigurasi sekarang. Untuk subnetnya ini IP network dari npos 9. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tadi di npos 9 itu networknya 172.16.1.0. Jadi kita masukkan 172.16.1.0. Lalu netmasknya ini jangan lupa /24, jadi masknya adalah 255.255.250. Untuk range-nya ini saya ingin tentukan range IP-nya adalah 172.16 misalkan 1.10 spasi sampai 172.16 misalkan 1.20. Oke, jadi berarti range IP yang akan diterima oleh klien sebanyak 10 IP dari 172.16.1.10 sampai 172.16.1.20. Untuk option domain name servernya kita ganti menjadi 88888. Lalu untuk domain name-nya kita masukkan di sini misalkan smk.net. Untuk option routernya ini adalah IP gateway ya. Jadi IP gateway itu adalah IP routernya. IP routernya adalah 172.16.1.1. Lalu broadcast-nya kita tentukan di sini 172.16.1.255. Untuk default list time, max reset kita abaikan. Kita sudah selesai, kita bisa Ctrl X, Y, enter, kita simpan dan keluar. Lalu kita reset lagi. Oke, ini sudah bisa teman-teman, tidak ada error. Nah, sekarang kita cek dari Ubuntu kliennya. Kita tambah icon plus di sini, kita masuk ke Ubuntu klien ya. Lalu kita masuk ke pengaturan sini teman-teman, wired connection, wired setting. Kita masuk ke pengaturan sini, tombol gear ini, lalu kita ke IPv4 dan di sini ini kan masih manual ya. Kita automatic. Kita menjadi DHCP client teman-teman. Kita apply. Lalu jangan lupa dinonaktifkan, diaktifkan lagi. Coba kita ke gear lagi sini, kita details dan sini teman-teman. IP address-nya sudah ganti menjadi 1.10, lalu router gateway-nya 172.16.1.1, DNS-nya 888.444. Oke, kalau misalkan kita coba cek IP A di Ubuntu client, nah di sini ada
tulisan dynamic. Mana nih? Nah ini. Sekap global dynamic no preferred out 3. Jadi ini artinya IP-nya didapatkan dari IP dynamic. Oke. Berarti kita tidak konfigurasi otomatis, konfigurasi manual. Kita adalah konfigurasi otomatis menggunakan DHCP server dan DHCP klien, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP fixed address. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat DHCP klien ini, biasanya teman-teman yang saya sering temukan di DHCP klien itu biasanya IP-nya berbeda-beda. Jadi ada waktu untuk restartnya. Misalkan dikasih waktu hanya 10 menit, jadi 10 menit itu mereka akan restart IP. Jadi pasti dia akan mendapatkan IP yang berbeda-beda. Nah, disinilah fungsi fixed address. Kalau fixed address itu menentukan IP secara permanen. Oke, dengan cara kalau misalkan di Debian atau di Linux itu dengan cara kita menentukan MAC address-nya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini misalkan ada dua klien, misalkan ada dua klien atau lebih, dan si klien-klien ini DHCP klien semua, dan dia ini sering bergonta-ganti IP-nya. Kita bisa menentukan secara permanen IP-nya, teman-teman, menggunakan fixed address. Oke, kita lanjut ke prakteknya dari Ubuntu Client router Debian. Di sini cara mengkonfigurasi DHCP fixed address adalah kita masuk ke sini, teman-teman. Sebentar, kita masuk lagi di sini SSH user 2. Nah, sini kita masuk ke root dulu, lalu kita ke nano/etc dhcp dhcpd.conf, lalu kita cari yang namanya host Fantasia. Nah, sini sudah kita ketemu di bawah Asiglity ya, di bawahnya ada host Fantasia. Di sini kita buka tanda kurungnya. Oke, sudah kita buka, cukup sampai sini saja, teman-teman. Host Fantasia ini artinya dia itu fixed address ya. Jadi kita tentukan di sini ada contoh MAC address-nya. Ini kita menggunakan MAC address dari Ubuntu Client yang Inpos 3. Lalu di sini ada fixed address-nya. Oke, supaya gampang saya memilih dengan cara copy paste dari Ubuntu Client. Kita tambah masuk ke Ubuntu Client, lalu kita cek IP address, dan di sini kita cari MAC address-nya di Inpos 3. MAC address-nya kita kopikan, kita blok dulu. Oke, kita blok, lalu kita klik kanan copy, dan kita masuk ke router Debian. Kita hapus dulu MAC address yang di sini, push, lalu kita ganti dengan MAC address yang dari Ubuntu Client Inpos 3 itu, paste. Nah, kalau udah, kita tinggal tentukan saja IP fix-nya berapa. Misalkan di sini saya ingin 172.16.1.15. Oh iya, teman-teman, harus perhatikan juga ya untuk range-nya. Jadi range-nya itu IP fix itu tidak boleh kurang atau lebih dari range ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini fix address-nya ada 172.16.1.15, berarti nanti si Ubuntu Client ini pasti mendapatkan IP 1.15, teman-teman. Oke, sekarang kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita service isc dhcp server restart. Oke, kita tunggu ini. Oke, kalau sudah, kita ke wireless setting lagi. Dan kita aktifkan, nonaktifkan dan aktifkan lagi. Kita cek IP-nya apakah sudah dapat. Oke, IPv4 address kita sudah dapat ke 1.15 ya, teman-teman. Nah, berarti sudah benar nih konfigurasinya. Mungkin itu saja, teman-teman, konfigurasi mengenai konsep DHCP, baik DHCP server dan DHCP client. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 19 tentang file sharing. Terima kasih dan salam bahagia.